A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Baik, kita lanjut, Lur. Di pagi hari setengah siang tentang beliau Satur Beningit. Ya, ini membahas senjata atau apa ya, keilmuan lah yang pernah saya bahas video-video yang kemarin itu ada. Terus senjata-senjata itu ada di gudang, semuanya senjata mulai dari Habil ya, Obil dan Habil itu yang pembunuhan pertama, itu ada, Lur. Pisaunya atau itu masih ada, seperti pisau, dikatakan pisau juga bukan pisau ya, bukan pedang, bentuknya aneh. Itu ada di dalam gudang, Lur. Isinya itu ada di dalam gudang, isi semua senjata-senjata yang sejak Nabi Adam atau Nabi yang pembunuhan pertama itu hingga sampai sekarang, seluruh, Lur, semua tak terkecuali senjata dari Samson atau yang kita kenal Samson, atau dalam itu sebenarnya Nabi Samun, bukan Samiun, Samun, seperti itu. Seperti apa ya, tulang belakangnya sapi atau apa itu loh, itu ada, Lur. Insya Allah itu ada buat ini. Insya Allah itu ada, Lur. Semuanya komplit, baik itu senjata dari Nusantara atau semualah, keris Kalamunyeng, Bugandring, pedang naga puspa ya, semuanya lah itu isinya ada di dalam satu gudang isinya ya. Kalau luarnya atau bentuk fisiknya itu masih separuh, kalau tidak salah separuh dari senjata itu ada di dunia. Ada yang tertancap di batu dan berubah ditancap di batu dan berubah menjadi batu, seperti batu gitu loh. Tapi sesungguhnya kalau diambil ya, dipecah, nah itu pedang, seperti itu. Pedang zaman dahulu, Lur, seperti itu. Bahkan ada di dalam tanah, ada seperti itu, Lur. Di dalam tanah itu juga ada. Di kawah Gunung Merapi, Semeru juga ada, gitu loh. Kawahnya gitu loh, mengambang. Itu fisiknya seperti itu. Sesakti apapun orang seperti apa, nggak bisa melihat ataupun mengambil, karena ini adalah disamarkan oleh Allah, seperti itu. Disamarkan ya kan, ada yang tertancap di gunung itu loh, di gunung ya kan, ada bebatuan di sana di gunung, nah menyerupai itu loh, menyerupai batu seperti itu. Tapi sesungguhnya kalau diambil, dipecahkan luarnya, nah dalamnya itu berisi pedang itu tuh, seperti itu. Kalau keris Kalamunyeng ada, bahkan ada yang megang gitu loh, entah dari keturunan atau cucunya, cicit-cicitnya lah, seperti itu. Kalau tapi ini isinya sih yang nggak ada, loh. Seperti ya saya lihat yang di depan ini mobil ada gambar keris. Gambar keris loh, gambar keris kan, keris Kalamunyeng atau apa itu ada, fisiknya ada yang megang, seperti itu. Ada yang menyimpan lah, istilahnya ada yang menyimpan, entah siapa, ada di mana saya juga nggak tahu. Bugandri juga demikian, itu disimpan di dalam kotak terukir lama lah, seperti itu, Lur. Iki nanti motor truk ya. Nggak tahu lah.
Oke, sambung kembali tentang senjata-senjata yang ada sebagian yang ada di dunia, atau juga ada sebagian yang tersimpan di dalam gudang. Ada di dalam gudang, loh, tersimpan di dalam gudang senjata. Nanti yang menerima, ya yang berhak itu nanti yang dipilih oleh Allah. Kalau pedang-pedang Nusantara itu masih ada keturunan-keturunan seperti itu, masih ada keturunan dari yang memegang senjata itu nanti, cicit-cicitnya seperti itu loh. Yang ada di Nusantara itu ya, banyak yang megang seperti itu. Terus dari orang-orang yang menitis dari orang-orang Arab, atau dari sana, luar sana lah, di luar sana, bukan orang Nusantara yang menitis tuh, tapi orangnya Nusantara seperti itu, tapi yang menitis itu non Arab, seperti ya, bukan non Nusantara lah, non Indonesia. Nah ini kan banyak nanti yang akan menitis ke dalam raga orang-orang Nusantara yang terpilih, seperti pedang-pedang pada zaman dahulu yang terkenal sakti. Mereka nggak kalah sama dengan senjata-senjata yang ada di Nusantara. Contohnya pedang-pedang dari peninggalan para sahabat, juga Sayyidina Ali, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu nanti akan kalau Rasulullah kan yang pasti kan jatuhnya ke Imam Mahdi, yang seperti itu. Juga pedang Zulfikar, Sayyidina Ali, seperti itu. Jatuhnya akan Imam Mahdi itu nantinya, senjata ya. Yang terlihat yang lebih banyak itu yang saya lihat itu pedang, seperti itu loh. Karena ini pedang ini adalah simbolnya, simbol dari kekuatan, kekuasaan, seperti itu. Pedang ini. Ya mudah-mudahan di antara kita ada yang keturunan dari para raja-raja, ningrat-ningrat yang terdahulu, yang punya kemampuan atau kesaktian. Kan orang Jawa atau orang luar Nusantara kan seperti itu loh, sakti-sakti ya kan. Bahkan ilmu-ilmunya itu nanti akan turun juga kepada orang yang dipilih oleh Allah, seperti itu. Baik kesaktian ataupun baik itu kesaktian ataupun senjata-senjata, seperti itu loh. Itulah yang nanti akan diturunkan oleh orang-orang yang terdahulu kepada kita. Makanya ini nanti semuanya sudah berkumpul, saya kira. Para raja-raja Nusantara, para wali-wali ulama, nampaknya sudah berkumpul nanti, gitu loh. Raja-raja Nusantara ini akan berperang juga, gitu loh. Akan turun kembali, seperti itu. Memang sih menurut syariat nggak dimasuki akal, tapi itu ada nanti. Allahu a'lam, ilmu Allah itu luas lur, itu loh. Pengertiannya itu sangat-sangat luas, tak terbatas. Sampai kita saja yang membatasinya, ya kan. Padahal itu pengetahuan itu yang dimiliki orang lain nggak sama dengan kita. Jika orang menerangkan suatu pengetahuan dan kita tidak tahu, berarti kita lebih tinggi dari kita ilmu pengetahuan seseorang itu. Itu loh. Kenapa kita terkadang kita pengetahuan kita itu terbatas, gitu loh. Karena kita sendiri yang membatasi. Dengan cara apa? Ya dengan menyalahkan pengetahuan orang itu loh, ciri-cirinya. Jika kita menyalahkan pengetahuan orang lain, berarti kitalah yang membatasi ilmu pengetahuan itu. Justru jika orang lain mempunyai pengetahuan seperti itu, kita serap ilmunya, itu loh. Makanya itu yang tak terbatas, yang namanya tak terbatas. Ilmu siapapun, pengetahuan siapapun, bahkan anak kecil sekalipun itu loh, di bawah kita jauh di bawah kita, seperti itu, ambil, itu loh. Ambil baiknya, seperti itu. Jadi itulah yang namanya ilmu yang tak terbatas. Paham kan maksud saya? Jika ilmu itu ada batasnya, berarti kita lah yang membatasi. Dengan bagaimana kita membatasi ilmu?
Kita selalu membantah pengetahuan-pengetahuan orang lain. Nah, seperti itu loh. Padahal itu salah, ya kan? Justru pengetahuan orang lain yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita pelajari, itu bisa dijadikan pertimbangan atau ilmu pengetahuan, gitu loh. Itulah yang namanya ilmu, antara ilmu yang tak ada batasnya dan ilmu yang dibatasi. Tentu saja dibatasi oleh kita sendiri, oleh ego kita sendiri. Oke lur, paham maksud saya? Ego itulah yang terbesar, kelemahan kita, seperti itu loh. Oke, langsung lanjut kembali tentang beliau lah. Senjata-senjata yang sekarang masih terkumpul di gudang, atau sekeliling beliau itu tidak ada sama sekali, seperti itu tuh. Ada di gudang. Nah, kalau senjata beliau yang paling ampuh ya sholawat, nggak ada lagi. Sholawat, tentu seperti itu gitu loh. Senjata pamungkas beliau adalah beliau juga adalah sholawat yang beliau baca. Insya Allah seperti itu, hanya kepada junjungannya Nabi Muhammad SAW, atau yang disebut kakek buyutnya lah, seperti itu. Itulah. Beliau akan pastilah setiap sholawat beliau akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Nah, itu beliau, keselamatan beliau itu akan berbeda dengan kita ini, atau seperti itu. Senjata-senjata sudah kita bahas, maka berbahagialah bagi yang masih punya dari keturunan orang-orang seperti itu. Oke, terima kasih lur, cukup sampai di sini dulu, nanti kita sambung kembali. Jaga diri baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.